Jumpa kembali di channel kami, channel yang khusus bagi-bagi tips dan informasi, syukur-syukur bisa mengedukasi. Pada video kali ini saya coba berbagi bagaimana cara memanfaatkan remote control untuk menghemat energi. Video ini sebenarnya saya tujukan bukan hanya sekedar untuk seorang pemakai dalam pengertian sudah memiliki AC, tapi ada sekelompok orang selaku pengguna yang kadang-kadang tiba-tiba mendapatkan fasilitas beruangan AC, kadang-kadang dia tidak ngerti. Banyak cerita-cerita lucu yang saya dapatkan selama saya masih aktif dalam satu instansi pemerintah. Satu di antaranya ketika saya mengikuti pelatihan. Pada saat kita istirahat malam-malam, tiba-tiba teman saya berhamburan keluar 2 orang pakai selimut tebal. Saya tanya kenapa? Dia bilang dingin sekali katanya. Saya sudah setel ke nomor 16. Saya bilang ya iyalah, 16 derajat itu paling dingin. Semakin mendekati 0 semakin dingin. Makanya Anda harus setel 27, 28, 29. Ya pada ketawa. Dalam kondisi seperti ini kan malu-maluin. Nah, agar tidak malu-maluin, ya mari kita saksikan informasi berikut ini. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi cerita. Untuk itu, mari kita mulai. Check it out. Sahabat YouTube, ini adalah remote yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada on off, ada swing, ada fan, ada temperatur, ada mode, ada timer dan sleep. Bagaimana kita mencoba menghemat energi melalui remote control? Sahabat YouTube, kita mulai dari on off. Jelas ya, jelas on off ini adalah untuk on. Kemudian ini adalah temperatur. Saya sarankan dalam menggunakan temperatur sebaiknya jangan menggunakan temperatur yang sangat dingin, maksimal 23 ke atas, karena kapan di bawahnya itu akan memaksa kinerja daripada AC itu sendiri, terutama kompresor di outdoor itu. Jadi saya menyarankan, sekiranya AC Anda sudah tidak mempan pada temperatur 29, 28, 27, maka sebaiknya segera melakukan pembersihan. Terkadang ada pengguna AC dibiarkan dengan temperatur 16. Terus pada saat dia mau istirahat, justru dia menarik selimut tebal. Lucu kan? Dia sengaja membuat dingin, lalu dia berselimut tebal. Padahal pada temperatur 29 itu sudah cukup adem. Apa salahnya kalau misalnya hanya pakai sarungan, atau kalau macam saya pakai kolor tanpa sarungan sudah cukup. Karena menurut pengalaman saya, pada temperatur yang panas, justru hawa dingin 29 itu sangat terasa dingin, karena sudah jauh berbeda dengan temperatur yang ada di luar. Katakanlah di luar rumah temperaturnya 32, kita setel ke 29, itu sudah sangat dingin ya.
Jadi dengan hanya menyetel pada temperatur 29, 28, maka itu sudah cukup untuk membuat kamar jadi adem. Itu tergantung juga dari kapasitas AC, ya. Mengenai kapasitas AC berbanding dengan kamar, ya mungkin di lain tempat atau di lain waktu kita akan bahas. Tapi untuk kali ini saya mencoba menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi yang ada di remote control yang bisa kita gunakan untuk menghemat. Nah, pada layar monitor, layar remote, di situ ada mode, ada fill, ada cool, ada dry, ada fan, ada head. Pertama, fill itu adalah fungsi dari AC itu mendeteksi gerakan orang yang ada dalam kamar. Jadi dia secara otomatis, karena AC sekarang itu kan sudah semi komputer, dia serba otomatis. Dia bisa mendeteksi pergerakan orang yang ada di dalam. Maka AC akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi orang yang berada dalam kamar. Semakin banyak orang dalam kamar, itu kinerja AC itu akan semakin meningkat. Itulah fungsinya fill. Tapi beberapa merek tertentu kayaknya fungsi fill ini tidak ada. Tapi untuk AC saya cukup, ya, lengkap. Kemudian pada mode cool, ya, cool itu digunakan pada saat cuaca panas, ya, tinggal di setel ya, dinaik turunkan 4, 25, 26, 27. Tapi saya sepanjang menggunakan AC kurang lebih 4 tahun, saya cuma menggunakan 29, 28. Itu sudah cukup. Ya, namanya saja AC otomatis. Dia akan menyesuaikan cuaca di luar, temperatur di luar rumah dan di dalam ruangan. Kalau temperatur di luar ruangan sangat panas, kita setel 29, maka otomatis terjadi perbedaan suhu yang sangat tajam, katakanlah 32, 31, maka dalam ruangan dengan temperatur 29 itu akan terasa dingin. Kemudian model dry. Ya, pada model dry ini digunakan pada saat kelembaban udara tinggi. Jadi digunakan pada saat mungkin agak mendung atau hujan, karena kelembaban udara pada saat itu cukup tinggi. Nah, gunanya dry ini untuk membuang kelembaban udara. Jadi fungsi itu berfungsi untuk menghemat energi, karena membuang kelembaban udara keluar itu adalah menggunakan panas untuk mengurangi kelembaban udara. Kelembaban udara maksudnya itu adalah kadar uap air di dalam udara itu cukup tinggi. Kemudian pada model fan sudah jelas itu hanyalah kipas dalam, ya. Kemudian ada head itu gunanya adalah untuk menghangatkan ruangan. Jadi ada cerita lucu dari beberapa fungsi ini yang berkaitan dengan AC. Teman saya pernah nginap di Bogor, kondisinya sangat dingin waktu itu. Maklumlah, Bogor adalah kota hujan.
Nah, ketika dia kembali, dia bercerita bahwa selama di Bogor tidak pernah menggunakan AC karena sangat dingin. Ketika itu saya jawab, kenapa tidak menggunakan AC? Kan ada pemanasnya, ada headnya di situ untuk memanaskan, menghangatkan ruangan. Terus dia jawab, emang bisa? Saya bilang, ini kan air condition, pengkondisian udara di dalam ruangan. Baru dia ketawa. Jadi teman-teman, bukan berarti saya bermaksud menggurui, tapi sekedar memberikan informasi. Karena dalam revolusi pemanfaatan AC banyak sekali cerita-cerita lucu. Jadi itu adalah 5 mode, ya. Jadi kita harus bisa menggunakan mode ini dalam kondisi tertentu. Kemudian di sini ada swing. Swing ini adalah pengatur angin, ya. Dia mengatur lajur angin naik turunnya. Kalau misalnya ingin mempasifkan atau menghentikan swing itu, ya ada. Kemudian ingin menggerakkan, ada, ya tinggal klik-klik seperti itu. Kemudian ini juga penting, ini fan itu kipas. Jadi ada auto, ada middle, ada high, ya. Jadi ada 4. Auto itu bergerak secara otomatis setelah temperatur yang kita minta itu sudah mencapai yang diinginkan, maka otomatis kompresor di luar itu sudah mati. Kapan kompresor di luar mati, maka otomatis kita menghemat energi. Namun dalam AC saya itu, saya sering menggunakan low, ya. Jadi rendah, kipas rendah, karena luas kamar saya cuma 3x3, sehingga saya menggunakan kipas rendah. Dalam fungsi AC saya, meskipun low, kalau sudah menggunakan tercapai temperatur yang diinginkan, atau katakanlah tadi 27, 28, itu sebenarnya juga secara otomatis kompresor mati, ya. Kemudian ada middle kalau mau agak cepat. Kemudian high, ini paling tinggi. High itu paling tinggi. Tetapi ketika kita pindahkan ke auto, di sini dia berubah-ubah. Kadang-kadang tinggi, menyesuaikan, ya, menyesuaikan kondisi. Jadi terserah sahabat YouTube yang mana kita inginkan. Kemudian ini timer. Ini timer kalau misalnya Anda tidak ingin menggunakan secara terus-menerus, ketika pada saat Anda mau tidur, Anda sudah memperhitungkan bahwa Anda akan tidur 2 jam kemudian, itu Anda bisa setel. Ini timernya. Jadi kalau misalnya sudah menyetel 2 jam kemudian, nah ini petunjuk arah untuk menurunkan. Terserah apakah 2,5 jam kemudian atau 2 jam kemudian baru tindis timer kembali, maka 2 jam kemudian dia akan mati secara otomatis. Kemudian kalau misalnya Anda mau membatalkan, tinggal cukup pencet timernya kembali, maka dia akan normal. Ya, gunanya ini untuk mengatur agar dia bisa mati sendiri pada saat tidak dibutuhkan. Kemudian ini adalah sleep. Ini fungsi sleep juga, ini perlu sahabat YouTube ketahui bahwa
ini juga bisa menghemat energi. Pada saat Anda mau tidur pada malam, katakanlah jam 10-an atau jam 11-an, kalau Anda setel ini sleep, ini akan membantu kinerja daripada AC. Ini ada tandanya, ini ada tanda sleep di situ, pas lurus sleep. Karena pada saat kita tidur, suhu badan kita sudah menurun, ya. Jadi itulah kelebihan daripada AC sekarang, karena dapat mendeteksi suhu panas orang yang berada dalam ruangan. Jadi kapan suhu badan kita sudah turun pada saat kita tidur, maka dia akan menyesuaikan. Jadi itulah beberapa tombol yang perlu diketahui agar kita bisa menghemat. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang menggunakan temperatur cukup dingin sampai 16, itu sama saja memaksakan kinerja AC. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang perlu dipertanyakan, bisa ketik pada kolom komentar. Dan sekiranya ada manfaatnya, mohon di subscribe atau di like. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.